Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau pada tanggal 22 Tamus 5782, diambil dari kitab Bilangan 31 ayat 1 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku, yang berkata demikian. Dan Elohim Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Median itu. Sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang penyerbuan terhadap orang Median. Bilangan 31 ayat 1 sampai 2, saudaraku. Saudaraku, Bapak Ibu memerintahkan hal ini kepada Mose, dan Musa memerintahkan kepada Bani Israel, sehingga Bani Israel dikumpulkan setiap sukunya oleh Musa, setiap suku 1000 orang, demikian, saudaraku. Dan mereka menyerbu Median, saudaraku. Dan semua raja Median termasuk Bileam, saudaraku, termasuk Balak, saudaraku, semuanya dibunuh, saudaraku. Dan setiap yang laki-laki semuanya dibunuh. Artinya apa, saudaraku? Kemenangan ada di pihak Israel, bangsa Israel ini, saudaraku, karena Bapa Yesus sudah berfirman. Dan mereka hanya meminta wanita-wanita saja dan wanita anak kecil yang bisa diambil, saudaraku. Dan semua jarahan, barang-barang dijarah, emas, perak, dan sebagainya, dan seluruh wilayah itu dibakar, saudaraku. Bila kita renungkan Torah ini, saudaraku, firman ini memang kelihatannya sepertinya begitu kejam, saudaraku. Kita bisa bayangkan situasi saat itu bagaimana. Namun, saudaraku, yang menjadi renungan, inilah ketegasan Bapa Yahweh, saudaraku. Bapa Yahweh tidak mentolerir terhadap penyembahan kepada ilah-ilah lain, saudaraku, selain Dia yang harus disembah dan ditinggikan. Inilah wujudnya, saudaraku, ketegasan. Sehingga kita harus mengerti hal ini. Kita harus memahami saat ini siapakah yang kita sembah, saudaraku. Apakah kita menyembah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang tidak Bapa Yahweh perintahkan di dalam Torahnya, di mana kita menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain, bukan kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yahweh Sebaot ini, saudaraku. Di luar daripada itu, di mata Bapak Yahweh adalah kekejian, saudaraku. Dan inilah yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Walaupun terlihat kejam dan sadis, saudaraku, itulah perintah Bapak Yahweh. Saudaraku, lewat renungan ini, bahwa kita dihadapkan dengan kehidupan kita saat ini, saudaraku. Kita harus memahami bahwa di hadapan Bapak Yahweh memang ketegasan, saudaraku. Untuk itu, bagi kita yang melakukan kehidupan ini, masih melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan hukum Bapak Yahweh, masih ada waktu, kesempatan yang diizinkan. Mari kita kembali, saudaraku. Mari kita berjuang. Bapak, Ibu, adik-adik semua yang menyaksikan renungan pagi, dan juga saya sendiri, kita sama-sama berjuang untuk kembali ke dalam hukum dan ketetapannya Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh tidak pernah kompromi dengan hal ini, saudaraku. Ketegasannya tetap dinyatakan. Dan inilah yang diwujudkan. Walaupun sebenarnya terlihat kejam, saudaraku. Namun inilah otoritas dari Bapa Yahweh. Bila Bapa Yahweh menghendaki, maka pembalasan itu hanya Bapa Yahweh. Haknya, prerogatifnya, otoritasnya Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini relevansi dan memiliki relevansi seperti halnya tertulis di dalam kitab Roma, saudaraku. Di dalam Roma 12 ayat 19 yang berkata demikian. Janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi mereka. Sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas. Yahweh berfirman. Saudaraku, jadi pembalasan itu hanya milik Bapa Yahweh, bukan kita. Justru kita tetap harus mengasihi kepada orang musuh-musuh kita. Seperti halnya yang Yeshua katakan di kitab Matius, saudaraku. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 yang berkata demikian, saudaraku.
kamu sudah mendengar yang telah kukatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencelakakan kamu dan menganiaya kamu. Saudaraku, bagian kita adalah ini, saudaraku, di dalam kitab Matius 5 ayat 44, untuk kita mengasihi setiap musuh-musuh kita, setiap yang membenci kita, bahkan kita mendoakan dan memberkatinya. Namun bagian penghakiman itu hanya milik Bapa Yahweh, bukan milik kita. Bukan mulut kita yang menghakimi, saudaraku. Dalam kondisi apapun kita lakukan firman ini, saudaraku. Karena kita mau taat, bagian kita ini, saudaraku. Kita harus paham mana posisi dan bagian kita, mana otoritas bagian Bapa Yahweh. Sehingga inilah yang dikatakan, jangan kita mencuri kemuliaan Bapa Yahweh, saudaraku. Karena Bapa Yahweh tidak menghendaki hal ini, saudaraku. Walaupun kelihatannya rohaniawan dalam melakukan suatu sikap, namun sikap-sikap seperti itu tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Dan penghakiman hanya milik Bapa Yahweh. Bagian kita tetap mengasihi siapapun yang membenci kita, siapapun yang menganggap kita tidak baik ataupun terjadi perselisihan. Bagian kita, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita harus mengasihi dia, harus mendoakan dia, dan memberi berkat bagi dia, saudaraku. Terlalu berat, ya memang terlalu berat kalau dia sudah menyakiti kita, bahkan sampai mengecewakan kita, bahkan menyebabkan kita menjadi tidak baik, misalnya seperti itu, menyebabkan kita menjadi sesuatu hal yang berbahaya atau mencelakakan kita. Tapi bagian kita, saudaraku, kita harus tetap mengasihi dia. Kita serahkan kepada Bapa Yahweh, karena penghakiman itu hanya milik Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini, kita sesama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman, kita tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Dan percaya kepada Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Maka keselamatan ada pada kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.